Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Hamba berdoa, kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua, mengurapi segenap panca indera kami, hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami baca sebentar dan kami renungkan akan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Urapan Tuhan mengalir bagi hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi alat Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua. Hamba berdoa secara khusus bagi Pak Hamsa yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Tuhan, Engkau jaga. Engkau adalah tabib kami yang ajaib. Kuasa-Mu Bapa yang tidak pernah berubah dulu bahkan sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang tahu persis gangguan apa yang dialami oleh Pak Hamsa malam ini. Kami berdoa Bapa, Engkau nyatakan kuasa kasih-Mu. Engkau memulihkan, menjamah, sehingga Pak Hamsa dapat dipulihkan, mengalami kesembuhan yang datang daripada Tuhan, sehingga dengan penuh kebebasan dapat melayani Engkau dan kehidupannya diberkati. Terima kasih Bapa sekali lagi. Iman kami semua, iman Pak Hamsa, iman keluarga Pak Hamsa akan menghasilkan mujizat di tengah-tengah kehidupan Pak Hamsa Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, membaca dan merenungkan firman. Haleluya. Amin. Tuhan Shalom. Di minggu ke-25 setelah Trinitatis ini, kita akan membaca kitab Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Pokok anggur yang benar. Saya baca untuk kita semua. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian pembacaan Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-15 ini adalah bagian-bagian terakhir penyampaian Tuhan Yesus kepada murid-muridnya menjelang dia akan meninggalkan dunia dan menjelang dia akan berpisah dengan murid-muridnya. Banyak hal yang Tuhan Yesus kerjakan menjelang dia akan berpisah dengan murid-muridnya. Dia adakan perjamuan pembasuhan kaki, dia menyampaikan pesan-pesan tentang damai sejahtera. Dia sampaikan bahwa jangan engkau gelisah, karena aku pergi kepada Bapa dan aku akan kembali.
dan aku akan membawa kamu pergi ke tempat di mana aku berada. Di situ juga engkau berada. Di dalam perjalanan Yesus menjelang dia akan berpisah, firman ini dia sampaikan kepada murid-muridnya dengan satu harapan bahwa murid-muridnya dapat memahami, karena firman yang dia sampaikan ini menunjukkan siapa dia, siapa dirinya, siapakah Yesus Kristus itu sesungguhnya. Dan dia ingin menyampaikan siapakah murid-murid itu. Dan dia menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh murid-muridnya. Ada 3 pesan penting dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yesus memberikan satu cerita tentang pokok anggur. Dia memberikan satu gambaran di sana. Dia ingin menyampaikan 3 pesan. Sekali lagi saya katakan, pesan yang pertama dia ingin menyampaikan siapakah dirinya. Dan pesan kedua dia ingin sampaikan siapakah murid-muridnya. Atau dengan kata lain siapakah orang percaya itu. Dengan kata lain siapakah manusia itu. Dan yang ketiga, apa yang harus dihasilkan oleh murid-muridnya. Atau apakah yang harus dihasilkan oleh orang percaya. Apakah yang harus dihasilkan oleh setiap manusia. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari bagian pertama yang kita akan lihat, kita akan memahami dengan benar siapakah Yesus itu. Dari ayat yang pertama, Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa pula penguasanya." Ada 7 perkataan Yesus tentang siapa aku. Di dalam Injil Yohanes ada 7 kali Yesus menyampaikan siapa aku. Dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35, Yesus berkata, "Aku adalah roti hidup." Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, "Aku adalah terang dunia." Yohanes 10 ayat 9, Yesus berkata, "Aku adalah pintu." Yohanes 10 ayat 11 dan ayat 14, Yesus berkata, "Aku adalah gembala yang baik." Yohanes 11 ayat 25, Yesus berkata, "Aku adalah kebangkitan dan hidup." Dan Yohanes 14, satu ayat yang sangat terkenal dan sangat mengganggu orang-orang yang tidak tahu dia. Dan kita bersyukur karena kita menanggapi tentang siapa dia lewat Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. "Aku adalah jalan kebenaran dan hidup." Dan yang terakhir dari 7 kali Yesus berkata, "Aku adalah," di dalam Yohanes 15 ayat 1, "Aku adalah pokok anggur yang benar." Yohanes mengungkapkan lebih dalam lagi, lebih spesifik, lebih khusus lagi, siapakah itu Yesus. Injil Yohanes menjelaskan lebih detail. Agak berbeda dari Injil Matius, Markus, dan Lukas. Mereka yang menggambarkan Yesus seorang nabi, Yesus seorang guru, Yesus seorang tabib, Yesus adalah raja di atas segala raja. Tetapi Yohanes lebih spesifik, yang sangat menyentuh dengan kehidupan manusia, tentang roti hidup, tentang terang dunia, tentang pintu keselamatan, tentang gembala yang baik, tentang kebangkitan, tentang kebenaran, dan tentang hidup bagaikan pokok anggur yang benar. Yesus menyampaikan itu kepada murid-muridnya, bahwa dia adalah pokok anggur yang benar, dan Tuhanlah, Bapanya adalah penguasanya. Ada satu kata yang dipakai, kata benar di sini. Kata benar di sini adalah alektinos. Alektinos ini artinya sungguh-sungguh benar. Alektinos ini adalah sungguh-sungguh benar. Alektinos ini adalah sungguh-sungguh asli. Alektinos ini punya arti adalah sungguh-sungguh. Nah, Yesus memperkenalkan, "Aku adalah pokok
kepada murid-murid. Kalau Yesus berkata bahwa aku adalah pokok anggur yang sesungguhnya, pokok anggur yang benar, pokok anggur yang asli, berarti sebelumnya ada pokok anggur yang tidak benar, ada pokok anggur yang tidak sesungguhnya, ada pokok anggur yang palsu. Yesus ingin menyampaikan kepada mereka supaya mereka tidak salah. Sehingga tak kala Yesus akan berpisah dengan mereka, Yesus akan tinggalkan mereka, mereka itu tidak salah menaruh iman mereka kepada Yesus, bahwa Dia adalah pokok anggur yang sesungguhnya. Nah, jadi sebelumnya ada pokok anggur yang tidak benar, ada pokok anggur yang tidak sesungguhnya, ada pokok anggur yang palsu. Pokok anggur itu siapa? Saya akan coba membaca satu ayat pertama di dalam kitab Yeremia, pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Kitab Yeremia pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Ayat ini berkata begini: namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, kata Tuhan kepada umat Israel, sebagai benih yang sungguh-sungguh murni. Tapi dia katakan selanjutnya, betapa engkau telah berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Jadi sebelumnya ada pokok anggur yang tadinya adalah Tuhan Yesus. Tuhan berkata Dia adalah pokok anggur yang murni, tetapi telah berubah menjadi pokok anggur yang busuk, pokok anggur yang telah liar, yaitu bangsa Israel. Dan di dalam Yesaya pasal yang ke-5, sebagai perbandingannya, ayat yang pertama, ayat ini berkata begini dari Yesaya pasal yang ke-5. Saya akan baca untuk kita semua sebelum kita masuk lebih dalam tentang firman Tuhan ini. Ayat pertama, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun anggur itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Israel, penduduk Yerusalem dan orang-orang Yehuda, adilah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus ku perbuat untuk kebun anggurku itu yang belum ku perbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Ayat 7 saya langsung lompat. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda, ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelalingan. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Itu pokok anggur yang sebelumnya. Umat pilihan Tuhan, bangsa Israel, yang Yeremia katakan tadi pada awalnya bahwa tadinya adalah murni, tetapi telah berubah menjadi pokok anggur yang berbau busuk dan menjadi pokok anggur yang liar. Dan Yesaya ungkapkan di sana pokok anggur Israel yang baik, dijaga, dirawat, ditaruh menara penjaga, diawasi supaya jangan ada orang yang maling. Dan segala batu
Tetapi saya katakan, yang hasil adalah anggur asam. Menantikan keadilan, justru yang datang ketidakadilan. Justru yang datang keonaran. Itu pokok anggur yang sebelumnya. Pokok anggur yang hanya berhubungan dengan umat Israel, bangsa Yahudi. Dan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah pokok anggur yang benar, supaya murid-muridnya dan orang yang ada pada waktu itu berpaling bahwa selama ini kami punya pengertian bahwa pokok anggur yang benar itu adalah umat Israel. Yang tadinya kami cuma memahami kamilah pokok anggur yang benar itu. Tetapi Yesus menegaskan kepada mereka sebelum Yesus naik ke surga bahwa kamu pokok anggur yang sudah lihat. Kamu pokok anggur yang sudah busuk. Tidak ada keadilan lagi di dalam dirimu. Yang adalah keonaran, yang adalah kekacauan, yang ada adalah keributan. Yang sebenarnya Tuhan berkata, aku menantikan keadilan, tetapi yang dihasilkan tidak seperti apa yang diharapkan. Oleh sebab itu Yesus katakan, aku ini yang sesungguhnya pokok anggur, bukan kamu. Dengan kata lain, jangan bangga. Jangan bangga kalau engkau sudah dipilih semula. Jangan terlalu membanggakan diri bahwa engkau mengira bahwa karena kamu sudah dipilih menjadi pokok anggur dan kamu akan menikmati keselamatan. No. Yesus ingin sampaikan, aku ini yang sesungguhnya. Kenyataan kamu tidak seperti apa yang aku harapkan. Sehingga Yesus menegaskan satu konsep keselamatan yang baru. Bahwa yang tadinya mereka menganggap bahwa keselamatan hanya untuk mereka, hanya milik mereka, karena mereka adalah pokok anggur yang sebelumnya. Mereka adalah umat pilihan. Yesus katakan tidak, aku pokok anggur yang benar. Setiap orang yang percaya kepadaku, dia tidak akan binasa. Berarti konsep keselamatan bukan hanya tertutup internal kepada orang Yahudi, tetapi terbuka universal bagi semua orang yang percaya, termasuk saudara, termasuk saya yang telah percaya menikmati keselamatan di dalam Yesus. Bukan karena warisan orang Yahudi, bukan warisan oleh karena kita orang Kristen, no. Bukan warisan oleh karena bapak mama kita, oma kita, engkau encing kita, mbah kita, orang Kristen, lalu kita menikmati kekristenan, lalu kita berhak mengklaim kita menikmati keselamatan. Tidak. Yang ada adalah tak kalah kita menaruh iman kita kepada pokok anggur yang benar yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Itulah yang Yesus sampaikan, merubah pemahaman kepada murid-muridnya. Dan ini juga akan membawa satu pemahaman bagi kita semua. Membawa satu pemahaman, hanya kita yang menaruh iman pengharapan kita kepada Kristus, yang mengakui Yesus Kristus adalah satu-satunya pokok anggur yang benar, yang sesungguhnya, yang asli, yang dapat menolong dan menyelamatkan aku, bukan karena kekristenan. Dalam Facebook ada satu tulisan yang saya ambil di sana. Satu tulisan dikatakan, agama bukan keselamatanku, tetapi Kristus adalah keselamatan. Agama apapun kita tidak dapat menolong kita. Agama apapun di bawah kolong langit ini tidak dapat menolong kita. Agama hanya mengontrol kita. Agama hanya mengatur kita supaya kita dapat bersatu dan menyembah Tuhan yang benar. Agama artinya tidak kacau. Itu artinya kita beragama. Kita memiliki iman kepada Kristus. Itulah yang menyelamatkan. Itulah Yesus katakan sekali lagi, aku adalah pokok anggur yang benar. Tidak ada kebenaran lain di luar Kristus. Tidak ada keselamatan lain di luar Kristus. Tidak ada pertolongan lain di luar Kristus. Tidak ada pengharapan lain di luar Kristus. Tidak ada kedamaian lain di luar Kristus. Tidak ada. Yang ada hanya satu kebenaran, yaitu Tuhan yang kita sembah siang dan malam. Dia bernama Tuhan Yesus Kristus. Aku adalah pokok anggur yang benar, dan
Bapaklah pengusahanya. Pokok anggur ada ranting-ranting dan yang mengatur, yang mengusahanya. Dengan bahasa lain, yang merawat, yang menjaga. Yang tadi dalam kitab Yesaya, yang menaruh menara jaga, yang menyingkirkan batu-batu yang menghambat pertumbuhan pohon ini, yang menggunting ada yang kering, yang membersihkan, yang menaruh pupuk. Alkitab berkata, Yesus berkata, dia adalah Bapa, Sang Pengusaha. Dialah yang merawat, dan dialah yang berhak menakar, menggunting, mengangkat hal-hal yang rusak di ranting-ranting ini. Itu yang kita kenal yang pertama. Yesus memperkenalkan diri siapa dia, dan dia telah memperkenalkan siapa pengusaha. Dan kita bangga bahwa kita memiliki iman kepada dia, dan itu tidak salah. Itu tidak salah. Yang kedua, yang saya katakan tadi, selain kisah ini dia menceritakan siapa dia ingin menyampaikan juga siapa kita, siapa murid-muridnya, siapa manusia ini. Selain dia katakan dia adalah pokok anggur, dan ayat ini berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kamu tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan ayat yang kelima berkata, dan kamulah adalah ranting-ranting. Orang Israel, murid-murid Yesus, diingatkan supaya mereka jangan sombong, supaya mereka jangan bangga dengan predikat bahwa mereka adalah umat pilihan. Yesus berkata, aku pokok anggur yang benar, dan kalian itu cuma ranting-ranting. Ranting dari pohon yang tidak ada arti apa-apa ranting kalau tidak ada pokok anggur, tidak ada pokok dari pohon ini, yang tidak ada arti apa-apa. Langkah masuk firman Tuhan ini mengingatkan siapa saya, mengingatkan siapa kita. Tidak ada arti apa-apa kalau tanpa Kristus. Kita hanya ranting, dan Alkitab berkata ranting itu tidak dapat berbuah kalau dia tidak ada di pokok ini. Ranting ini tidak dapat berbuah kalau tidak ada di pokok anggur yang benar. Tidak ada hasil apa-apa. Mengingatkan umat Israel, mengingatkan kita supaya kita jangan membanggakan diri. Kalau kita menghasilkan sesuatu, kita memiliki sesuatu, ingat itu cuma karena kita ada di dalam Kristus. Itu oleh karena kita sedang bergantung hidup kita kepada Kristus. Itu karena ada sumber hidup dari pokok anggur itu mengairi masuk kepada ranting-ranting, sehingga ranting itu bisa bergerak, bisa menghasilkan buah. Kita bisa bergerak, kita bisa bernafas, kita bisa berbuah, kita bisa memiliki sesuatu karena ada aliran air dari pokok anggur yang bernama Kristus masuk ke ranting, masuk kepada kita. Amin. Kita bangga kalau kita masih dikatakan kita berada di ranting. Dan Tuhan berkata, kalau engkau tinggal di dalam ranting itu, engkau berbuah banyak. Tetapi kalau engkau ada di luar ranting itu, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Selain tidak berbuah, yang kedua dikatakan engkau tidak dapat berbuat apa-apa.
Di luar Kristus kita tidak dapat menghasilkan sesuatu. Di luar Kristus kita sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak ada yang dapat kita lakukan. Oleh sebab itu, kalau kita masih menikmati kehidupan seperti ini oleh karena Kristus. Oleh sebab itu, mari kita mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Kita lebih mengasihi Yesus. Waktu pencakokan itu terjadi, waktu pembersihan itu terjadi, akan membuat kita lebih lagi mengasihi kepada Tuhan. Di luar Kristus, sekali lagi, di luar pokok anggur yang benar, engkau tidak menghasilkan buah. Di luar pokok anggur yang benar, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Dan di dalam pokok anggur itu dikisahkan di situ ada dua model ranting. Ada dua model ranting. Ada ranting yang menghasilkan buah dan ada ranting yang menghasilkan buah. Dua-dua ada di pokok anggur. Dua-dua daunnya sama warna, batangnya sama warna, sama-sama bertumbuh kelihatan, sama-sama ada di dalam satu community, kira-kira begitu. Sama-sama berada di dalam satu kelompok gereja, sama-sama berada dalam satu persekutuan bersama-sama orang percaya. Warnanya sama, Alkitabnya sama, nyanyiannya sama, gunung ibadahnya sama, nama gerejanya sama, tetapi Alkitab berkata ada beda. Yang satu buah, satu menghasilkan, satu tidak menghasilkan buah. Dan itu ada. Itu ada. Oleh sebab itu, dalam satu perkumpulan orang percaya, dalam satu gereja, dalam satu persekutuan kita, kalau kita melihat atau kita melihat ada di antara kita, di antara orang percaya tidak menghasilkan buah, itu memang ada. Kalau kita melihat, dia kok sama-sama kok ke gereja, sama-sama orang Kristen, kok kenapa yang begitu, kok kesana begitu? Memang ada. Karena ada yang berbuah dan ada yang tidak berbuah. Baca kan? Ada kan? Ada ranting yang menghasilkan buah, ada yang tidak menghasilkan itu. Tetapi bedanya, selain warnanya sama, batangnya sama, ada di pohon yang sama, tetapi bedanya satu menghasilkan buah dan satu tidak menghasilkan buah. Dan beda yang kedua, satu dikerak, dibuang yang tidak menghasilkan buah, satu dia akan dibersihkan lagi. Amin. Kalau yang tidak menghasilkan buah, di sini bukan buah apel yang diminta. Di sini adalah buah anggur, kalau dicontohkan di sini. Tidak menghasilkan buah anggur. Alkitab berkata dikerak, waktu dipotong, dilemparkan, kena matahari, kering, habis dikering apa? Dibakar. Dipotong.